Selamat pagi, Shalom, sehat semuanya. Puji Tuhan ya, kita menaikkan segala pujian, hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita sekalian. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir pada kebaktian satu dan dengan penuh rasa sukacita kita dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah di dalam hidup kita semuanya. Selamat datang, selamat berbakti. Kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Pagi hari ini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, dan pagi ini puji Tuhan kita kembali bisa melihat informasi-informasi gereja kita ada di lembaran warta gereja kita. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Ada Bapak Agustiawan 13 Agustus, Ibu Sandra Monika 16 Agustus, Ibu Teresia Lesmana 17 Agustus, Ibu Juaria 17 Agustus, Saudari Rina Lisa 19 Agustus, dan Saudari Hani Sumyati 19 Agustus. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami menyambut dan menyampaikan selamat ulang tahun di usia yang sangat indah ini. Kiranya kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan senantiasa memberkati dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Pagi ini ada yang hadir berbakti? Tidak ada? Baik, informasi yang kedua ini berkaitan dengan rapat urusan gereja kita. Jangan lupa nanti setelah kebaktian 2 selesai, kita ada rapat urusan gereja di lantai 1. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat ambil bagian dalam rapat urusan gereja ini. Kemudian persekutuan kaum muda akan diadakan pada tanggal 17 Agustus pada pukul 11 sampai 15.00 di Pastori Hasan Ali dengan tema Fun Day Out. Dimohon kepada semua kaum muda untuk bisa ambil bagian dan turut mendukung, mendoakan, dan melayani bersama-sama dalam persekutuan ini. Bersamaan dengan itu, PBI-WBI juga akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada hari yang sama, tanggal 17, pada pukul 9.30 sampai dengan selesai, diadakan di gereja kita di lantai 1. Jadi dimohon kepada semua PBI-WBI juga boleh turut ambil bagian karena ada lomba di dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, lomba kreasi singkong. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk turut serta dan mendukung kegiatan ini. Dan juga Persekutuan Usia Nugra akan mengadakan persekutuan di Saung Soreang pada tanggal 24 Agustus 2023. Silakan bagi yang sudah mendaftar atau yang belum, kiranya dapat menghubungi panitia supaya bisa ambil bagian dalam persekutuan Usia Anugerah atau lansia pada tanggal 24 nanti. Itulah informasi yang bisa dibagikan kepada kita semua pagi hari ini, dan bila Bapak Ibu Saudara mau melihat data kehadiran gereja kita, bisa dilihat di lembaran sebelumnya, dan juga ada amplop persepuluhan dan persembahan yang bisa diperhatikan di sana. Demikian yang bisa disampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama
kita mohon pimpinan Tuhan atas kebaktian yang pertama pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur dan berterima kasih atas segala pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini Engkau boleh pimpin kami dan boleh tolong hidup kami, di mana kami boleh menikmati pagi ini dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh gairah kami datang untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami semua dalam penyembahan pagi hari ini boleh merasakan damai yang berlimpah-limpah. Dan juga ketika kami kembali, kami tahu bahwa kami membawa berkat-berkat rohani, berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semangat hari ini? Luar biasanya tapi sedikit banget gitu ya. Semangat hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan menanti kita hari ini ya. Ada satu buah ayat dari Kejadian Keluaran 19 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Keluaran 19 ayat, boleh minta tolong tim Mulmed untuk menayangkan supaya jemaat bisa membaca bersama-sama. Keluaran 19 ayat yang kelima. Bunyinya seperti ini. Keluaran 19 ayat yang kelima. Bapak Ibu sudah bisa buka? Mulmednya kesulitan kah? Ada kesulitan? Belum keluar? Oke, kita buka sama-sama ya di tabnya, di Alkitabnya silahkan dibuka. Keluaran 19 ayat yang kelima berkata seperti ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kita bayangin kita jadi anaknya raja di atas segala raja. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Penyertaannya akan luar biasa. Amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Ada satu buah lagu lama, dua buah lagu lama. Dia bilang seperti ini, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita akan sama-sama angkat pujian ini. Kita bangkit berdiri yuk, biar semangat ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku.
Sebentar, kalau orang yang disertai sama Tuhan kayaknya kita akan lebih semangat, betul? Kita nggak akan ragu-ragu bilang kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau mau keliling ya keliling aja. Kalau mau nunjuk kiri kanan boleh-boleh aja, oke? Kita mau sama-sama kat pujian ini, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan. Karena apa? Karena Dialah pelindungku. Dengan Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku, puji Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. Sama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu. Katakan sekali lagi kiri kanan jemaat. Kiri kanan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua, amin. Dengan Allah menginjak-injak segala musuh kita, berjalan besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, lebih keras lagi. Serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Katakan amin. Dengan Allah menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Katakan sama-sama ya, kiri kananku, lebih keras lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi jemaat, kurang keras. Kiri kananku ada. Puji Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Katakan dengan iman kita, kiri kananku ada, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku.
hidupku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Kenapa? Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Yuk silahkan duduk. Pagi-pagi udah diajak bergerak sedikit, tidak apa-apa ya. Kita memuji Tuhan dengan keberadaan kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca ayat Alkitab yang akan menjadi dasar dari pemberitaan Injil kita hari ini. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 2 dan 5. Kita akan baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Ayat 2 berkata seperti ini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ada lagu ini yang akan mengiringi kita waktu yang tepat. Enggak semua apa yang kita inginkan Tuhan pasti berikan di waktunya kita. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik dari yang terbaik di waktunya Tuhan, di waktu yang tepat. Kita akan mengamini lagu ini. Kita akan doakan bangsa dan negara kita dalam masa pemilu yang ke depan ini. Biarlah Tuhan yang berkarya atas bangsa ini, memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk jemaat di tempat ini, biarlah Tuhan menyatakan kehendaknya apa yang Tuhan inginkan. Dan kita berdoa untuk keluarga kita. Yuk kita teduhkan hati kita. Kita sama-sama angkat pujian ini, waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pujian ini kembali dari awal, bilang sama Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan
Mari sejenak kita memberi waktu bagi Tuhan secara pribadi dalam kita memohon kepada Tuhan. Pagi ini ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya berdoa buat kita semua untuk beberapa detik ke depan, gunakan waktu untuk menyampaikan setiap keperluan-keperluan Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Segala pergumulan Bapak Ibu, kesehatan, usaha, pekerjaan, dan bahkan keluarga supaya Tuhan berkati. Ya Bapa di dalam sorga, di waktu yang tepat pada pagi hari ini, kami sejenak dalam penyembahan kami bersama-sama bergumul untuk setiap doa yang akan disampaikan kepadamu. Karena kami rindu Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas dalam usaha, pekerjaan, dan mata pencarian kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa memperhatikan keberadaan kehidupan kami, khususnya kehidupan rohani kami. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya hari ini kami boleh mengalami pengenalan yang dalam akan Engkau, sehingga kehidupan kami dapat memahami dan mengerti segala rencana-Mu yang Kau rancangkan bagi kami untuk Engkau berkati dalam hidup kami. Ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi berkaitan dengan kehidupan kami Tuhan, kesehatan kami, keluarga kami, segala usaha dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup senantiasa memberikan kami pertolongan dan juga kekuatan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menopang kami ketika kami dalam kesukaran-kesukaran untuk menghadapi pergaulan dan juga menghadapi bagaimana kami menata kehidupan keluarga kami dan anak-anak kami, supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami senantiasa bergantung dan bersandar kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hidup dalam hidup kami dan memberikan kepastian, keberkatan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau yang bergumul dengan kesehatan, kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan dan memberikan pertolongan di dalam hidup mereka. Khususnya kepada Ibu Neni yang terus kami doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan ketabahan di dalam dia menghadapi sakit yang sedang dia alami, dia derita. Kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Tidak ada cara lain yang kami bisa sampaikan dan lakukan selain kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk meletakkan Ibu Neni ke dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan baginya dan memberikan sukacita di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kesembuhan
dan kekuatan sorgawi menjadi bagian hidupnya. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Esther Kang. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin dan memberikan pertolongan dalam segala keberadaan hidupnya dan pemulihan kesehatannya, sehingga dia boleh merasakan kelegaan yang datang dari Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Pak Edi Subekti. Kami juga letakkan ke dalam tangan-Mu. Kemurahan-Mu kiranya Tuhan menopang hidupnya dan menyertai hidupnya. Pada waktu yang lalu dia mengalami musibah, kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan dia kesehatan yang baik dan juga pemulihan di bagian tangannya yang patah. Kiranya Tuhan menolong. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, dan semua saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakit mereka, Tuhan sebagai sumber kehidupan dan tabib agung kami yang ajaib senantiasa menjamah dan mengangkat segala derita yang mereka alami. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan pospei kami dan cabang yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dan semua jemaat yang sedang dipelihara dan diberkati dalam pengembalaan yang Tuhan berikan di tempat-tempat itu. Cianjur, Trucuk, Jatijajar, Perbuwangi, Kampung Laut, Banjar, Ciwidey, biar mereka semua ada dalam naungan Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami. Kami rindu Tuhan supaya suara-Mu dirindukan, suara-Mu berkumandang, suara-Mu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kami. Suara-Mu menjadi kegairahan untuk kami senantiasa sebagai jemaat dan pemimpin boleh taat dan setia kepadamu dan bertanggung jawab atas setiap keberadaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam pelayanan gereja ini. Satukan hati kami sebagaimana yang Kau firmankan, supaya kami senantiasa menjaga keutuhan tubuh Kristus dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami juga doakan dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tinggal beberapa hari lagi kami akan memperingati kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia ini yang ke-78. Kami berdoa biarlah di dalam memperingati kemerdekaan ini senantiasa semua rakyat Indonesia ada dalam berkat Allah, ada dalam damai dari Tuhan, dan semua ada dalam ketentraman, sehingga pemimpin-pemimpin kami yang memikirkan bangsa ini dan mengendalikan roda pemerintahan diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kami dapat bersatu hati memajukan bangsa dan negara kami dalam keadaan tentram dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan keberadaan setiap pribadi kami masing-masing, keluarga kami, dan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah semua ini kami dapat lakukan karena kekuatan dan sumber hidup daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan berikan ke tempat-tempat yang telah disediakan, atau ada QRIS di tempat Bapak Ibu sekalian duduk. Kita akan baca ayat persembahan kita dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Berkata seperti ini katanya. Sebentar ya. Nah ini dia. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dari yang terbaik dari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, silahkan memberikan persembahan pada tempat-tempat yang telah tersedia.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berikan persembahan ini ke hadapan Tuhan, berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku, juga usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Saya minta Bapak dan Ibu tetap bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang mau mendengar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurap, seperti wanita yang datang, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ya Bapa Surgawi, kami mau seperti wanita yang datang kepadamu, supaya kami boleh diurapi olehmu. Mohon Tuhan, hari ini dalam pendengaran kami akan firman-Mu, kami mempersembahkan hati kami kepadamu. Kuduskan, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang menguasai dan memberkati setiap hati kami yang terbuka kepada Engkau. Sehingga kami semua boleh diperlengkapi dan menjadi pribadi-pribadi yang taat sebagai seorang murid yang setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dan kuduskan hidup hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan menguatkan dan menenteramkan jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Satu sukacita bagi kita pagi ini, kita boleh bersama-sama menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Nah, dalam kebaktian pertama ini, di minggu yang kedua, ini udah minggu yang kedua ya, di bulan Agustus, kita akan coba berbicara mengenai satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu topik memiliki hati yang taat. Ya, ini menarik untuk kita selidiki karena selain topik ini sangat penting, topik ini juga sulit untuk dilakukan. Betul? Karena bicara tentang ketaatan, tidak mudah orang untuk taat. Betul? Karena di antara kita semua bukan seorang ahli dalam masalah ketaatan. Karena kita semua yang ada di sini dan mungkin yang sedang menyaksikan dari rumah, kita semua bergumul dengan ketaatan. Amin? Setuju ya? Kita bukan ahli, tapi kita bergumul dengan ketaatan. Dan memang ketaatan adalah sebuah hal yang luar biasa jika kita bisa memaknai ketaatan itu dan cara Tuhanlah yang melakukan melalui hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang merasa bahwa ketika bicara tentang ketaatan agak sulit untuk dipahami, agak sulit untuk dikerjakan. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, rupanya dan bukan hanya rupanya, ketaatan merupakan panggilan yang sangat luar biasa dari kehidupan orang percaya. Kenapa? Merupakan panggilan yang luar biasa karena ini adalah teladan yang diberikan oleh Yesus di dalam hidup kita. Tanpa ketaatan, firman Tuhan memberitahu kepada kita, kita tidak akan dapat mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Ya. Namun yang penting bagi kita pagi hari ini adalah apakah kita sejauh ini menurut firman Tuhan berjalan di dalam ketaatan atau tidak? Sejauh ini apakah kita setia kepada Tuhan? Sejauh ini apakah kita patuh terhadap kebenaran firman Tuhan? Ini penting buat kita. Ya. Karena kita perlu tahu bahwa jalan ketaatan adalah jalan iman. Dan jalan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Allah tidak melihat seberapa jago, seberapa hebat kita bisa rajin beribadah, kita bisa setia memberi persembahan, dan kita bisa kuat di dalam melayani Tuhan. Tetapi yang Dia perhatikan di dalam hidup kita adalah sebagai orang percaya, seberapa taatnya kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ini yang paling penting dan menjadi dasar di dalam kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, yaitu ketaatan. Mari kita perhatikan sejenak apa yang disampaikan oleh 2 Timotius pasal 4. Sebenarnya ini mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Tapi saya rindu kita coba perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh bagian ini sebagai landasan kita untuk bisa memahami bagaimana kehidupan kita memiliki ketaatan yang kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa ketaatan kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa ketaatan kepada Tuhan, kita ini tidak berguna, kita tidak berarti di hadapan Allah. Karena ketaatan, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan dengan iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan taat. Ya, tetapi orang yang belum mengenal secara pribadi siapa Yesus, tidak ada ketaatan di dalam orang itu. Dan ini yang perlu kita lihat, kenapa sampai Paulus dia meminta kepada Timotius supaya memiliki hati yang seperti ini. Karena memang tidak mudah memiliki hati yang seperti ini. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada minggu yang lalu. Jadi kalau saudara teliti dan lihat baik-baik surat 2 Timotius ini adalah surat yang sangat pribadi. Surat yang ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan kepada seorang Timotius yang bisa dikatakan sebagai pelayan, sebagai hamba yang membantu dan menopang pelayan Paulus. Dan kalau saudara perhatikan dengan baik di dalam bagian ini, Timotius adalah pribadi yang dekat dengan Paulus. Kenapa dia disebut dekat dengan Paulus? Karena kalau kita teliti di dalam Kisah pasal 16, kita akan temukan bagaimana mereka sampai dekat dan Paulus berkata dia sebagai anak yang dia kasihi. Mereka memiliki hubungan yang luar biasa seperti seorang ayah dan seorang anak. Ya, karena di dalam Kisah pasal 16 kita melihat bahwa rupanya Paulus dia menemukan Timotius pada awal perjalanan penginjilan yang kedua. Ya, dia boleh melihat bagaimana kehidupan Timotius dan bagaimana pertumbuhan rohani dari Timotius. Sehingga bagi Paulus, Timotius adalah orang yang penting di dalam hidupnya. Dan kalau saudara teliti dalam bagian ini, saudara akan menemukan bahwa hanya Timotius yang adalah satu-satunya ya, yang bersama dengan Paulus, yang bisa sehati sepikir dengan Paulus. Ini yang luar biasa kalau kita lihat di dalam bagian ini. Bagi Timotius, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang dia lakukan adalah dia mengutamakan kepentingan Kristus. Inilah yang menjadi kecocokan dan kesamaan dengan Paulus sehingga hubungan antara Timotius dan Paulus, Alkitab beritahu di sini, mereka akrab sekali. Seperti seorang anak dan dengan seorang ayah. Mereka berdua kalau bisa dikatakan seperti sebuah mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Ya, karena ada keterikatan rohani yang mendalam di dalam hidup mereka. Coba kita perhatikan di dalam bagian ini. Next, coba kita lihat. Ya, di dalam bagian ini, setelah di pasal sebelumnya, kalau saudara perhatikan dengan baik, bagaimana Paulus dia menasehati Timotius untuk dia setia kepada panggilannya, ya, dan tugasnya sebagai orang percaya dan juga sebagai seorang pelayan. Tidak heran bila mana kalau kita melihat di dalam pasal 4 ini, di dalam kitab 2 Timotius, untuk kali terakhir firman Tuhan berkata di sini, Paulus dia memberikan pesan, dia memberikan nasihat, dia memberikan kekuatan kepada Timotius sebagai legasi di dalam hidupnya, bahwa dia adalah milik Tuhan yang harus membawa kebenaran di dalam hidupnya. Itulah sebabnya pesan sederhana bagi Timotius dari Paulus adalah
sebagai seorang yang telah mengalami anugerah Allah seperti yang tercatat di atas di layar kita, ya. Firman Tuhan dia memberitahu kepada kita bahwa setelah atau sebagai orang yang telah mengalami anugerah Allah, selain menjaga kesetiaannya kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bagian ini. Timotius, dia harus menyadari panggilan di dalam hidupnya. Apa panggilan di dalam hidupnya? Kalau kita lihat catatan ini, kita akan menemukan bahwa panggilannya adalah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ini yang sangat penting dan yang menjadi garis bawah dari seorang Paulus. Lalu dia menyampaikan kepada Timotius supaya Timotius taat kepada panggilan itu. Karena ketaatan terhadap panggilan itu diwujudkan dari dia mempersiapkan hidupnya untuk dia dengan baik atau tidak baik waktunya. Alkitab bilang demikian. Dia harus mengasihi dan dia harus melayani Tuhan. Nah, ini yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam bagian ini. Dan ini juga yang menjadi dorongan bagi kita pagi ini untuk kita bisa memperhatikan kenapa kita ada dan menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Kenapa kita percaya kepada Kristus? Kenapa kita mengasihi Yesus Kristus? Dan kenapa kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya? Karena sama dengan Timotius sebenarnya. Panggilannya dalam hidup kita. Karena anugerahnya, karena kebesaran Allah yang berdiam di dalam hidup kita. Sehingga kita harus seperti itu. Dan inilah yang kita akan lihat di dalam bagian ini. Mengapa kita harus memiliki hati yang taat? Alasannya sederhana. Mari kita perhatikan di dalam pasal 4 ini. Mulai ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Next kita lihat. Nah oke, sampai di sini dulu. Kita perhatikan di dalam ayat 1. Dia berkata begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Coba bayangkan. Paulus mengungkapkan bagian yang sangat penting. Dan ini pesan yang sangat bernilai, berbobot. Dan memiliki kehidupan yang kekal. Dia berkata begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya. Yang pertama kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, mengapa Timotius dia harus taat? Dan ini aplikasi bagi kita. Mengapa kita sebagai orang yang percaya harus taat. Taat kepada siapa? Yang pasti kepada Yesus Kristus. Amin. Yang pasti kepada kebenaran. Yang pasti kepada firman Tuhan. Mengapa kita perlu taat? Sederhana firman Tuhan bilang di sini. Alkitab bilang di ayat 1. Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang perlu menjadi dasar kenapa kita taat. Ya, kita sudah diubahkan. Ya, coba bayangkan, dia berkata begini, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Kata berpesan dengan sungguh-sungguh bagian ini melukiskan saat yang penting atau saat yang bernilai kekal yang perlu ditanamkan kepada Timotius, yang perlu diberikan kepada seorang anak yang terkasih. Ya. Paulus ingin agar Timotius dia menyadari akan hal ini bahwa Kristus dia akan datang kembali. Karena itu Timotius harus mengetahui tanggung jawabnya dan setia melakukan tanggung jawab itu. Ya. Coba perhatikan di dalam bagian ini, apa tanggung jawab orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan? Kalau saudara perhatikan dalam bagian ini, saudara akan temukan secara luar biasa bagaimana Tuhan memulai pernyataannya kepada kita melalui Paulus untuk mengingatkan kepada kita supaya kita taat kepada Tuhan. Next kita lihat. Nah ini. Yang pertama, ya, orang yang sudah diubahkan, dia menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Betul? Makanya dia mulai dengan kata-kata yang bagus sekali dalam bagian ini. Demi penyataannya dan demi kerajaannya.
ada pesan yang sangat penting yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita, bahwa kalau kita mau memiliki hati yang taat, kita harus diubah dulu paradigma kita, pola pikir kita, hati kita, supaya serupa dengan Kristus. Ini yang diungkapkan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan, kenapa Dia menyelamatkan hidup kita. Kenapa Dia mau tebus hidup kita. Dan kenapa Dia mau memberikan kehidupan kekal dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Betul? Ini artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh, tidak hanya seperti. Kata serupa berarti menjadi. Penting ini, menjadi seperti yang Tuhan lakukan. Tidak mudah, saudara-saudara, kalau berkaitan dengan bagian ini. Kenapa? Karena ada banyak orang sekarang ini mengaku bahwa dia orang Kristen, dia percaya kepada Tuhan, tapi kehidupannya, perilakunya sama seperti orang yang bukan mengenal Kristus. Seperti orang dunia. Nanti kita lihat di bagian yang kedua berkaitan dengan itu. Saya tidak akan menyinggung banyak dalam bagian ini, tetapi saya rindu kita boleh memahami bahwa tanggung jawab kita ini besar. Makanya pesan yang disampaikan oleh Paulus ini penting sekali, punya bobot yang luar biasa. Ada nilai tambah plus di dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang taat. Karena memang ini penting bagi kita. Ya. Yang kedua yang dia bilang di situ, supaya kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang disebutkan di ayat 2. Kalau saudara perhatikan baik-baik, perhatikan dia katakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, ini menjadi ayat tema kita di gereja ya. Penting untuk kita memahami tentang ketaatan kepada Tuhan. Orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia akan memberitakan firman Tuhan. Itu berarti bahwa dia akan memastikan di dalam hidup kita bahwa kita tidak lalai atau tidak mengabaikan firman Tuhan yang diperlukan oleh setiap orang, baik orang berdosa maupun orang benar, supaya mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Betul? Dan ini yang harus didengungkan, ini yang harus diberitakan. Kenapa? Karena sekarang orang Kristen alergi mendengar tentang Injil. Orang Kristen alergi mendengar tentang ayat-ayat Alkitab. Ketika mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka bukan tunduk kepada firman Tuhan, tetapi tunduk dalam ketiduran mereka kepada apa yang mereka sedang kerjakan saat ini. Ini yang kita boleh lihat. Bagaimana kita bisa tahu tentang hal itu? Ada banyak contoh. Ya. Perhatikan sekarang ini. Kegemaran orang dalam beribadah pudar. Kegemaran orang dalam membaca firman Tuhan menjadi kering. Kegemaran orang dalam membangun hubungan dengan Tuhan tidak lagi menjadi dasar yang kuat. Orang sekarang lebih senang, lebih enjoy mendengarkan sesuatu atau hal-hal yang dapat memberikan kesenangan dalam telinga. Dan itu yang Alkitab sampaikan di dalam ayat 3. Kalau saudara perhatikan, coba lihat di dalam ayat 3 dia bilang apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat. Betul? Sekarang ini sudah banyak terjadi. Coba dengar khotbah lama aja orang udah bingung. Lama pisan. Ya kan? Tuhan senang dengan saudara menyembah Tuhan. Tuhan senang dengan saudara memuji Tuhan.
Tuhan senang Anda memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang Anda setia berbakti. Tuhan senang Anda setia belajar. Ya. Tetapi jauh lebih senang kalau Tuhan melihat saudara dan saya memberi waktu duduk sejenak untuk mendengarkan suaranya berbicara. Itu yang Tuhan minta dalam bagian ini. Makanya kenapa keras sekali Tuhan bicara melalui Paulus yang menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius taat kepada firman Tuhan karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena orang yang taat berarti orang yang sudah diubahkan, dan orang yang sudah diubahkan dia akan bertanggung jawab dengan kebenaran firman Allah. Dan ini yang penting di sini. Ya. Jadi kalau saudara dengar saya khotbah di atas 45 menit, 60 menit, jangan khawatir saudara. Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus akan memberi kekuatan buat saudara. Ya, jangan bosan. Karena ketika saudara bosan terhadap firman Tuhan, berarti kita tidak beda jauh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengabaikan kebenaran. Mereka tidak mau mendengar. Mereka lalai dengan firman Tuhan. Iya kan? Karena penting buat kita. Kenapa? Karena firman menjadi dasar yang teguh di dalam hidup kita. Dua tanggung jawab ini adalah wewenang yang datang dari sorga. Karena akan datang waktunya seperti Alkitab bilang di sini. Orang tidak lagi akan menerima kebenaran. Ayat 3 dan 4 bilang begitu. Betul enggak? Kalau sekarang orang lebih senang sama, kalau saudara pernah ke diskotik atau pub? Pernah? Ada yang pernah? Saya pernah. Dulu. Dulu. Sebelum saya percaya kepada Yesus. Saya bukan sering ya, pernah datang beberapa kali saja. Kalau saudara masuk di pub atau di diskotik, ketika saudara masuk, yang luar biasa adalah suasananya. Menarik sekali dan memikat hati. Orang yang tidak biasa ketika masuk, dia akan merasa terbiasa. Coba bayangkan, karena lampunya, suasananya yang sangat bagus sekali. Ya, apalagi musiknya, kalau dulu zaman saya ya, di tahun 90-an ya, atau di tahun 80-90, itu lagu-lagunya lagu-lagu jadul. Ya. Tapi di waktu itu, lagu-lagu seperti itu memberi damai di hati. Ada banyak pergumulan, banyak persoalan di rumah, ketika masuk di situ, wah kayak lepas semuanya. Kita bisa jingkrak-jingkrak di situ. Betul? Kalau di pub. Coba saudara perhatikan. Ketika orang masuk di situ, dia pulang bagaimana coba? Ada perbedaan enggak? Coba saudara perhatikan. Orang masuk di pub, sak. Pulang ada perbedaan enggak? Sama. Kenapa saya ambil bagian ini? Karena orang Kristen sekarang tidak jauh berbeda, mirip dengan itu. Datang ibadah hanya mau mencari sesuatu yang menyenangkan telinga. Tapi tidak mau mendengar suara Tuhan. Betul enggak? Saya tidak menyerang siapapun. Saya menyerang pribadi saya. Karena ini penting bagi kita. Tuhan bukan mau melihat apa yang kita lakukan dalam penyembahan kita, tapi Dia mau lihat sejauh mana ketaatan kita kepada kebenaran. Itu yang terpenting di sini. Makanya Paulus bilang di dalam ayat 2, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Rupanya firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa tidak semua waktu itu baik. Makanya kita perlu menggunakan waktu yang baik. Untuk apa?
menyenangkan hati Tuhan. Betul tidak? Apalagi kita berhadapan dengan manusia yang berbeda-beda karakter, pemikiran. Saya mau beritahu saudara bahwa ada banyak orang tidak suka dengan kita. Mereka membenci kita. Mengapa? Ini jawabannya. Karena kita sudah diubahkan. Betul? Makanya sekalipun banyak orang tidak suka, kalau kita sudah diubahkan, kita taat kepada Tuhan. Allah yang akan menyertai hidup kita. Bukan orang yang membenci kita. Bukan orang yang tidak suka dengan kita. Ini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Makanya penting bagi kita untuk tahu tentang ketaatan. Karena kalau kita taat, ada berkat Allah yang menyertai hidup kita. Dan itu yang kita akan lihat nanti di poin yang terakhir. Yang kedua, firman Tuhan bilang di sini, ayat 3 sampai ayat 5. Kalau saudara perhatikan baik-baik, mengapa kita harus memiliki hati yang taat? Alasannya sederhana, selain sudah diubahkan oleh Tuhan, yang kedua kita lihat next. Firman Tuhan bilang di ayat 3 dan 4. Dan sampai 5 dia bilang begini. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang kedua, firman Tuhan bilang, kalau kita memiliki hati yang taat, etikanya berbeda. Betul? Etika kita berbeda dengan dunia. Etika dunia lain dengan etika orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Beda. Apa itu etika? Etika ini berkaitan dengan cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan kita. Ini yang disebut dengan moral dari manusia. Ya? Kalau kita bicara etika, secara umum dikatakan seperti itu. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali bagi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan yang belum. Dan inilah yang dipaparkan atau disampaikan oleh Paulus untuk mengingatkan kepada Timotius supaya dalam keseharian dan dalam pelayanannya ia dapat menjaga etika sebagai seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Apa etikanya? Apa perbedaannya? Coba saudara lihat di sini. Next kita lihat. Nah, kalau etika dunia Alkitab bilang di sini, ya, mereka tidak ada kesungguhan rohani dan menolak Injil. Itu yang disebutkan di dalam ayat 3. Betul tidak? Coba perhatikan di ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat yang mana? Injil, kebenaran, firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada kesungguhan rohani. Dan juga kalau etika dunia, dia akan menolak kebenaran Injil. Ayat 4 bilang begitu. Kalau kita lihat di dalam bagian ini. Jadi tidak salah kalau di dalam pasal 3 Timotius diingatkan juga oleh Paulus bahwa akan datang masa di mana orang akan hidup dalam kesukaran. Mereka akan menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Coba lihat di dalam pasal 3 ayat 2 dia berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau bernamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Pasal 3 bilang begitu. Etika dunia lebih senang dengan sesuatu yang memuaskan telinga, yang enak didengar. Ya bayangkan kalau itu namanya apa ya dulu? Yang saya ingat, sudah lama saya ingat itu. Apa ya? Sorga telinga. Jadi semua yang nyaman masuk, wah enak banget, damai. Padahal itu tidak ada dasar kebenaran. Ya. Coba bayangkan, itu yang disebut di dalam bagian ini, dongeng buatan manusia. Tetapi yang mendidik dan memperbaiki kelakuan atau hal yang bernilai kekal tidak disukai.
dibenci dan dijauhi. Ini yang terjadi. Etikanya beda. Ya kan? Ini artinya bahwa hal kebenaran tidak dipercayai. Tetapi hal-hal yang kalau dalam bahasa kita yang ngaco, yang hoax, sesuatu yang tidak ada kebenarannya, itu yang dipercayai, itu yang diperbincangkan, itu yang diterima sebagai kebenaran dalam hidup orang Kristen zaman sekarang. Ketaatan bukan berkaitan dengan itu. Ketaatan berkaitan dengan etika hidup. Ya, saya mau beritahu, hindari akan hal ini. Jangan coba-coba main atau bermain-main di lingkaran ini. Karena taruhannya besar dalam hidup kita. Resikonya terlalu mahal dalam hidup kita. Apa itu? Jiwa kita. Kalau kita selalu berkecimpung dalam situasi yang sama dengan etika dunia, berarti kita sedang menjerumuskan dan membawa diri kita pada persoalan yang besar, kematian kekal. Ini yang Tuhan bilang. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, ingat baik-baik ini, aku sungguh-sungguh kepadamu menyampaikan penyataan Tuhan. Firman Tuhan itu penyataan. Cuma ada dua penyataan Tuhan di dunia ini. Ya, dia menyatakan secara umum melalui alam dan sebagainya. Ya, kita boleh melihat alam ini luar biasa, berarti dia adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan ada. Amin. Dan yang kedua, penyataan yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah penyataan kedua ini diberikan, penyataan umum tidak berlaku. Ya, penyataan yang kedua ini yang berlaku. Siapa? Melalui firman yang hidup dan firman yang tertulis. Firman yang hidup menunjuk pada pribadi Yesus, dan firman yang tertulis menunjuk kepada Alkitab. Ini yang penting yang perlu kita tahu. Inilah yang disebut dengan yang kedua dari etika yang berbeda itu. Etika kekristenan. Etika kekristenan dia katakan membuka rahasia rohani dan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani. Inilah yang disebutkan di dalam ayat 5 dengan istilah tunaikan tugas pelayananmu. Yang berarti di sini selesaikan apa saja yang Allah kehendaki di dalam hidupmu. Paulus mengingatkan Timotius dalam bagian ini bahwa inti dari kehidupan kekristenan adalah ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Kristus. Dan inti dari semua pelayanan adalah jiwa yang diselamatkan. Betul? Jadi etikanya ini, bayangkan kalau kita orang Kristen, kita tidak memiliki etika yang rohani dalam hidup kita. Bagaimana kita mau melihat ada jiwa yang diselamatkan? Bagaimana kita mau melihat ada orang yang taat kepada Tuhan? Sulit. Ada banyak orang mengaku dirinya sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, Kristiani, tapi tidak memiliki telinga bagi kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Orang yang seperti ini mereka lebih suka dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan telinga, tetapi tidak suka dengan memperbaiki kelakuan dan mendidik pada kebenaran. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, mari kita miliki etika yang benar dan memuliakan Allah. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, ingat kita sudah diubahkan. Inilah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang taat, dia sudah diubah, dia punya etika yang benar. Dan yang terakhir, di dalam ayat 6-8, khususnya ayat 8, firman Tuhan bilang begini, ya. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Coba. Yang kedua, yang ketiga, ini yang terakhir. Ada mahkota yang dijanjikan. Amin. Kalau orang mau taat. Pertama, dia sudah diubahkan. Yang kedua, dia punya etika yang benar, ya, etika rohani. Dan yang ketiga, di sini dibilang ada mahkota yang dijanjikan bagi orang yang taat.
Ini yang Paulus rasakan. Makanya dia beritahu kepada Timotius, Timotius, ada janji Tuhan yang Tuhan mau beri kepadamu kalau kamu taat kepada Tuhan. Ya, coba kita perhatikan di sini. Ada istilah yang luar biasa yang dipakai dalam bagian ini. Kata mahkota dari dua istilah yang berbeda, tapi sebenarnya menolong kita untuk memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan. Kata Yunani mahkota itu adalah Stepanos, ya. Dan mahkota untuk ini diberikan kepada seorang pemenang. Pemenang dalam hal apa? Bisa dalam hal ketaatan, bisa dalam hal yang lain. Tetapi kalau kita lihat konteks ini, Paulus mau beritahu kepada kita bahwa orang yang taat sungguh-sungguh sampai waktu di mana dia berjumpa dengan Kristus, dia akan dapat mahkota ini. Ya. Yang kedua adalah mahkota yang namanya diadema. Ya, ini mahkota yang diberikan pada seorang raja. Ya. Dan kita tidak mungkin dapat diadema karena itu diperuntukkan kepada Yesus Kristus. Tapi kalau Stepanos kita bisa dapat. Karena mahkota kebenaran yang dimaksud di sini adalah upah yang disediakan bagi kehidupan yang setia dan benar. Istilahnya adalah ketaatan. Itu yang kita akan dapatkan. Jadi kalau saudara taat kepada Tuhan, saudara akan dapat Stepanos, mahkota kemenangan, mahkota kemegahan. Dan di sini disebutkan sebagai mahkota kebenaran karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk hal-hal yang sementara, tetapi kita dipanggil untuk memenangkan mahkota yang sama yang telah diperoleh oleh Paulus. Paulus bilang, aku telah memperoleh mahkota kebenaran. Ya, itu berarti dia telah lulus dalam ketaatan. Jika kita merindukan akan hal ini yaitu mahkota kebenaran, Alkitab bilang kepada kita, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Lakukan dengan setia setiap pekerjaan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu melayani Tuhan. Melayani itu tidak hanya kita harus berdiri di atas mimbar, tapi kita melayani pekerjaan kita, melayani keluarga kita, melayani aktivitas kita, dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi kita berdiri di sini. Tuhan akan senang melihat itu. Bahwa semua orang yang berdiri di sini dan yang duduk mendengarkan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Merekalah yang Alkitab bilang akan memperoleh mahkota kehidupan atau mahkota kebenaran. Ya. Jadi saudara-saudara, next kita lihat. Terus. Nah, jadi hati yang taat itu ada 3, ya, sudah diubahkan, ada etika yang berbeda, ada mahkota yang dijanjikan. Kalau saudara punya 3 hal ini, saya yakin keadaan yang sulit di akhir zaman, kita akan mampu menjalaninya dan melewatinya. Tuhan sudah memanggil kita, mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan. Firman Tuhan berkata, biarlah setiap kita berkata, Tuhan memanggil, maka aku taat. Saya coba kutip di Yesaya 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalau kita taat, kita menempatkan diri, ini saya Tuhan. Saya siap dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kau rancangkan dalam hidupku. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Menolong kami supaya kami dapat memahami dan juga menyadari bahwa kami butuh Tuhan untuk membangun kehidupan kami dan membawa kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
dengan pujian keputusan kita. Bila ada di antara Bapak Ibu yang mau berkeputusan pagi hari ini, apapun keputusan itu, mari bawa kepada Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan rindu menyerahkan segala sesuatu yang ada pada saudara kepada Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari bersama-sama kita nyanyikan dari awal sambil Bu Lani menolong kita. Ku taat perintah-Mu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan pagi ini, mari datang ke depan. Saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Pujian ini mengingatkan kita tentang ketaatan. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang ketaatan. Sebelum saya berdoa buat saudara, ada waktu bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Beberapa detik ini pakailah untuk berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Apapun resikonya, saya mau tunduk kepada kebenaran. Berkomitmenlah sebelum saya berdoa buat saudara. Mari kita angkat bersama-sama refnya saja. Taat perintah-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi
berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Satu hal yang kami tahu dan kami percayai adalah Engkau Allah yang meneladankan ketaatan. Engkau pribadi yang setia dalam ketaatan. Berkati kami Tuhan, atas komitmen kami kepada Engkau. Kami mau taat, kami mau setia kepadamu. Apapun yang terjadi, ketaatan menjadi panggilan terbaik dalam kehidupan kami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk berpisah. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami pagi hari ini. Supaya waktu-waktu ke depan kami percaya adalah waktu-waktu yang baik bagi kami sebagai orang benar untuk menjalankan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mendapatkan berkat dari Allah surgawi kita. Berkat di dalam Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi kita dan menyertai kita dari sekarang sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami sebagai orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh. Hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Amin, silakan duduk, silakan ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.